adalah merupakan bagian kedua dari pelajaran tentang digital marketing. Ini contoh dari AI, ya, artificial intelligence, di mana di dalam website kita untuk pertanyaan-pertanyaan yang sering dilakukan, orang bisa menjawabnya secara otomatis, ya, dengan chatbot, ya, langsung dengan secara sudah tercoding begitu, ya. Nah, berikutnya kita belajar tentang aset dari digital marketing. Aset yang utama itu memang website, ya. Tapi perlu kita ketahui di dalam website itu bahwa ketika orang mulai masuk ke website kita atau orang mulai menjadi member dari website kita, ya, itu tidak selalu bahwa semua member itu juga melakukan closing penjualan. Ya, sebagai contoh, ini adalah website sebuah sekolahan, ya. Ketika website sebuah sekolahan ini ditayangkan, ya, ditawarkan di situ untuk ada trial class untuk anak-anak toddler, ya, usia 3 tahun, 4 tahun gitu ya. Yang daftar 65 orang melalui website. Tapi yang ikut beneran free trial cuma 25 orang. Dan akhirnya setelah free trial yang betul-betul masuk ke sekolah itu hanya 15 orang. Nah, itu realita ya, bahwa di dalam segi online itu terkadang orang tidak menepati janji gitu ya, mau lihat, mau ikut, tapi ternyata enggak, gitu ya. Ya, tapi itulah modal utama dari sebuah digital marketing, perlu ada website yang menunjukkan branding kita, menunjukkan keberadaan produk kita. Yang kedua adalah sosial media, ya. Ada Instagram, ada Facebook, Twitter, YouTube, ya. Orang lebih suka sekarang melihat bentuk video, ya. Kalau bentuk video itu menarik buat orang-orang ya daripada bentuk tulisan. Nah, ini contoh dari sebuah tim digital marketing. Ketika sebuah perusahaan mempunyai tim digital marketing, di dalamnya harus ada yang namanya marketing strategis, orang yang memikirkan strategi-strateginya. Ada orang yang memikirkan tentang sosial media, manajernya. Nah, di dalamnya juga ada content creator, orang yang menuliskan apa-apa yang akan ditampilkan di dalam sosial media. Dia yang akan mengkoreksi juga bila terjadi kalimat atau kata-kata yang tidak cocok. Lalu ada data analis yang menganalisa dari website kita, ya. Dari website kita itu nanti bisa diketahui berapa banyak orang yang hadir, gendernya apa, kemudian juga pekerjaannya apa, lihat dari kota mana, bahkan sampai device yang dipakai pun diketahui. Misalnya device-nya adalah menggunakan laptop Asus, ya, atau menggunakan Samsung, bisa. Ya. Lalu ada technical specialist, ya, yang khusus mengatur atau mencoba memperbaiki bila terjadi masalah-masalah teknikal. Itu tim, ya, tim digital marketing, ya. Nah, berikutnya lagi, ini contoh dari website. Ketika kita memiliki sebuah website, tentu kita punya domain. Domain itu nama dari website, ya, di mana orang mengetik atau mencari sebuah website itu berdasarkan namanya, www misalnya, hostinger.com. Nah, itu hostingernya itu namanya. Nah, kita perlu juga perlu hosting. Hosting itu adalah tempat di mana website kita itu diletakkan supaya bisa diakses 24 jam. Nah, tentu saja untuk mendapat domain dan hosting itu kita ada biaya yang dikeluarkan, ya. Bisa kita nanti mencari, ya. Domain dan hosting itu bisa dengan biaya nggak terlalu mahal sih, ya. Bisa kita cari mana yang pas untuk perusahaan kita. Ini contoh website juga dari Happy Fresh. Dan yang berikutnya adalah tentang media sosial. Media sosial sendiri sebetulnya prinsip utamanya adalah connection. Let connect perspektif, bukan look at me perspektif. Ya, jadi seringkali di dalam media sosial itu kita hanya menampilkan produk-produk barang, walaupun betul di Instagram kita berjualan, tetapi bukan untuk katalog. Ya, di dalam sosial media itu harus ada namanya quote, harus ada sesuatu yang mendidik. Misalnya saya jualan sepatu, di situ juga ada cara bagaimana menggunakan atau memelihara sepatu dari kulit, misalnya. Gitu ya. Jadi konsumen itu merasa bahwa dia mendapatkan sesuatu dari website kita.
Seperti itu, ya. Nah, aset dari media sosial sendiri adalah traffic. Tentu saja kita ingin trafficnya tinggi, ya. Tapi yang perlu diingat bukan hanya sekedar traffic, tapi perlu ada engagement. Engagement itulah bagaimana kita menjalin relasi, ya, dengan follower kita. Bagaimana kita saling bisa kontak, menjawab pertanyaan-pertanyaan mereka. Itu yang lebih dipentingkan. Ya. Tujuannya jelas, penggunaan sosial media itu tentu saja adalah memperkenalkan branding, mengumpulkan data-data, karena dari Instagram pun kita bisa melihat insight-nya ya. Kita bisa melihat visitornya, followernya, gitu ya. Lalu hubungan dari customer-nya pun juga kita bisa lihat. Ya, seberapa royal mereka, apakah mereka itu juga merefer kepada teman yang lain. Gitu. Nah, ini berikutnya adalah contoh dari pembuatan schedule. Ya, schedule media ketika kita memasukkan di dalam Instagram selalu ada tanggalnya, apa yang mau kita kerjakan, jenis yang kita masukkan itu berupa apa. Jadi bukan hanya katalog produk ya, tapi ada beberapa hal yang harus kita masukkan di dalam sebuah Instagram. Lead funnel. Nah, lead funnel ini adalah merupakan tahapan di mana pengunjung dari website kita itu akan membeli produk yang ditawarkan. Untuk bisa membeli tentu saja ada tahapan-tahapannya. Tahapan pertama, orang itu sadar akan produk kita. Setelah sadar, dia mulai interest. Setelah interest, dia memiliki keinginan untuk membeli dan akhirnya melakukan action. Nah, bagaimana cara digital marketing itu menarik konsumen kita supaya konsumen itu tidak cuma sekedar sadar akan produk kita, tapi dia akan memiliki interest. Kalau diumpamakan di dalam suatu hubungan, tahap awal itu disebut PDKT, ya, atau cool leads. Tahap mulai interest itu disebutnya warm leads. Tahap mulai tahu, desire, itu disebutnya sebagai sudah bukan warm lagi, tapi hot leads. Ya. Nah, ini ada cara-caranya dari setiap tahapan ini. Makanya isi dari Instagram itu harus sesuatu yang mengedukasi, informatif, invitation, sehingga konsumen kita merasa ketika melihat Instagram kita, aha, ada sesuatu yang baru yang kita dapatkan. Ya, bukan sekedar katalog produk gitu. Ini contoh-contoh dari Tokopedia, Instagramnya, followernya 1 juta lebih. Ini juga contoh Instagram dari Tokopedia, di mana di dalamnya ada info, ada tips, ada engagement. Engagementnya gimana? Lomba foto, nah, itu engagement kan? Ya, ada info. Ternyata jari-jari kita itu punya arti loh, ya, punya manfaat untuk kesehatan loh. Bisa dilihat dari jari kita, itu info, ya. Lalu tips, cara praktis dan cepat, gimana caranya supaya produk kita laku, misalnya. Ya. Nah, ini Tokopedia seller 44.000, wah banyak sekali ya. Di dalamnya juga ada testimoni, ada info, gitu ya. Nah, yang utama adalah customer. Memang center kita adalah customer. Gimana kita harus mengerti customer kita, melihat preferensi mereka itu apa, ya. Lalu melihat juga pengalaman-pengalaman mereka dalam melakukan pembelian, ya. Kemudian setelah itu kita harus melakukan di mana setelah itu kita juga melihat bagaimana decision making yang dilakukan oleh customer kita. Oke, saya akhiri sampai di sini. Sampai ketemu pada pelajaran yang berikutnya, ya. Dan ini adalah akhir dari sebuah quote, diakhiri dengan sebuah quote yang mengatakan people don't buy goods and services, they buy relations, stories and magic. Jadi konsumen kita itu membeli sebuah barang itu bukan karena kadang-kadang bukan karena butuh barang itu, tapi lebih karena relation, ya. Karena ada relasi yang baik, kita kasihan sama orangnya, kita beli. Karena ada suatu story yang bisa dibangun di Instagram, kita tertarik, kita beli. Dan ada sesuatu yang magic. Magic itu misalnya gini, produk ini bisa memutihkan wajah Anda dalam seminggu. Ring, nah itu ya. Tapi hati-hati ya untuk magic ini, jangan sampai kita melakukan suatu bentuk iklan yang menipu, ya, yang selalu memberikan janji yang berlebihan. Oke, saya akhiri sampai di sini. Sampai ketemu pada mata pelajaran berikutnya.